Bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas wa hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan komentar di bawah video ini. Dan juga jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi salah paham. Pemirsa dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan meluruskan pemahaman Wahabi tentang bid'ah dan sunnah, ya, yang mana kedua-duanya ini oleh Wahabi dipelesetkan, disalahpahami oleh mereka, sehingga amalia umat Islam yang tidak ada contoh oleh Nabi, yang tidak ada contoh dari Nabi, yang tidak ada dalam sabda Nabi, itu oleh orang-orang Wahabi dinyatakan bid'ah, dan orang Islam yang melakukannya dianggap ahlul bid'ah, dituduh ahlul bid'ah. Untuk lebih jelasnya saya akan membacakan sebuah kitab, yaitu karya dari Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri muassis NU, ya. Saya akan bacakan dan berikut dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ah. Pasal di dalam menjelaskan sunnah dan bid'ah. As-sunnatu bidhammi wa tasydidi kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi lughatan at-tariqatuh. Sunnah, kata-kata sunnah dengan dibaca dhammah dan tasydid, sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Baqa fi kulliyatihi, dalam kuliahnya kesemuanya, lughatan secara bahasa, at-tariqatu ghairu mardiyatin, yaitu jalan yang mana walaupun tidak diridhai oleh Allah. Wa syar'an, menurut syar'i, ismun littariqatil mardiyati al-maslukati fiddin salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa ulima fiddin kas sahabati radhiyallahu anhum. Sunnah menurut syar'i adalah nama bagi sebuah jalan yang diridhai oleh Allah, yang mana dijalani, dilalui, dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat Nabi SAW, karena adanya sabda Nabi Muhammad SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin min ba'di, dari setelahku. Wa urfan wadhaba alaihi muqtada nabiyyan kana awwaliyan wa sunni mansubun ila sunnatih udifat ta'u linisbatih, ya. Dan secara uruf, tradisi sunnah adalah suatu jalan yang diikuti secara konsisten oleh para pengikut, baik Nabi maupun wali, dan istilah sunni adalah nisbat kepada sunnah. Wal bid'atu kama qala Syekh Zuruk fi iddatil murid syar'an ihdasu amrin fid dini yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurati aw bil haqiqati. Bid'ah, sebagaimana pendapat Syekh Zuruk dalam kitab Iddatul Murid, secara syariat adalah memperbarui perkara yang menyerupai agama itu sendiri padahal bukan bagian dari agama, baik bentuk maupun hakikatnya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu raddun, barang siapa yang membuat-buat dalam agama kami yang bukan bagian daripadanya, maka hal tersebut ditolak. Wahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qauli sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap hal-hal yang diperbarui adalah bid'ah. Waqad bayyana al-ulama rahimallahu ta'ala annal makna fil hadisaini al-mazkuraini raji'un li taghayyuril hukmi bi iqati ma laysa bi qurbatan.
la mutlaqil ihdasi id qad tanawalahu syari'atu bi usuliha wa yakunu raji'an ilaiha aw bi furu'iha fa yakunu muqayyasan alaiha. Ulama telah menjelaskan bahwa pengertian kedua hadis di atas adalah dikembalikan kepada masalah hukum, yakni sesuatu amalan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mutlak semua pembaruan dalam agama, karena mungkin saja pembaruan tersebut terdapat landasan usul agama atau terdapat contoh furu'iyah, maka dikiaskanlah hadapnya. Wazinuha salah satun al-awwalu ayanzura fil umuril muhdasi fa in syahida lahu muqdamu syari'ati wa asluha fa laysa bid'atin. Zaru berkata, sebagai pertimbangannya adalah 3 hal berikut. Wa in kana mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillatu wa tanawalat syubhatuh wastawat fihi al-wujuhu utubirat wujuhuha fama taraja'a min zalika ruji'at ilaihi. Supaya diteliti perkara yang baru tersebut di dalamnya terdapat prinsip-prinsip syariat dan ada dan dasar asalnya, maka bukanlah bid'ah. Jika berbagai aspeknya hal baru tersebut tidaklah demikian, maka hal tersebut adalah perkara batil dan sesat. Dan jika hal baru terjadi kesamaran dalilnya, maka harus diteliti secara seksama lalu diberi status sesuai dengan unsur yang dominan di dalamnya. Al-Mizanus Sani tibaru qawaidil a'immati wa salafil a'immatil alimina bi tariqis sunnati fa mukhalifuha bi kulli wajhin fala ibrata bihi wa ma waqa usulahu fa huwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan fa kullun yatba'u aslahu wa dalilahu wa qad waqa'a min wa'idihim annama amila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan Muhammadan. Mempertimbangkan kaidah para imam dan ulama dahulu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika hal baru tersebut segala aspeknya bertentangan maka ditolak, dan jika sesuai dengan landasan usulnya maka hal baru tersebut bisa diterima. Jika masih terjadi perselisihan antara mana yang usul dan mana furu', maka dikembalikan kepada dalil usulnya. Sesungguhnya suatu amalan yang dipraktikkan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf tidak bisa disebut bid'ah dan tidak bisa dikatakan tercela. Wa ma tarakahu bi kulli wajhin wa dihi la yasihu ayyakuna sunatan wala mahmudatan wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fa'iluhu fa qala malikun bid'atun li'annahum la yatrukuhu illa li amrin indahum fihi. Dan setiap sesuatu ajaran yang hukumnya ditetapkan oleh ulama salaf tetapi tidak pernah mereka praktikkan, maka menurut Imam Malik adalah bid'ah. Mereka tidak meninggalkan sesuatu kecuali adalah permasalahan mengenai amalan tersebut. Ini Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat. Ini yang menurut Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i laisa bid'atin lam ya'mal bihi as-salafu li'anna tarakahum lil amali bihi qad yakunu li uzrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdalu minhu ahkamu ma'khuzatun minasyari'i wa qad asbatahu wa ikhtalafu aidan fima lam yarid lahu minas sunnati mu'aridun wala syubhatun wa qala barikun bid'atun. Menurut Imam Syafi'i tidak termasuk bid'ah walaupun tidak dipraktikkan para ulama salaf, karena mungkin saja mereka tidak mempraktikannya karena ada suatu uzur atau karena mereka mengamalkan sesuatu yang lebih afdol. Para ulama juga berbeda pendapat tentang amalan yang tidak ada dalil sunnahnya, akan tetapi tidak ada tasyabbuh di dalamnya, maka Imam Malik berkata adalah bid'ah. wa qala Syafi'i Isa bid'atin wastadalla di hadisin ma taqtuhu lakum fa huwa afun wa qala la hada ikhtilafuhum fi darbil idarah bil jahri wal jam'i fi du'a id warada fil hadis at-targhib fihi wa lam yurid anis salafi fi'luhu thumma qulu qailin la yakunu mubtadi'an indal qaili min muqabilihi
bihi bima addahu ilaihi ijtihaduhu alladhi la yajuzu ta'diyahu. Dan menurut Imam Syafi'i tidak termasuk bid'ah dengan berdasarkan pada hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun, ya. Apa yang aku tinggalkan pada kalian tanpa penjelasan maka hal tersebut sesuatu yang dimaafkan. Syekh Zarruq berkata, berdasarkan dari prinsip inilah para ulama berbeda pendapat, misalnya dalam masalah membuat kalangan zikir dengan suara keras, berjemaah dan berdoa. Karena ada beberapa hadis yang menganjurkannya, tapi tidak dipraktikkan oleh ulama salaf. Lalu setiap orang yang menyetujui perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan bid'ah sebagaimana penentangnya. Sebab hal itu adalah hasil ijtihad setiap orang yang tidak bisa mengatakan batil. Wala yasihu lahul qawlu bil plani muqabilihi di qiyami syubhatihi. Walau qila bidzalika ta'adda ila tabdi'il a'immati kullihi. Faqad urifa anna hukmullahi ta'ala fi mujtahidil furu'i ma addahu ilaihi ijtihaduhu saba'un kulna al-musibu wahidun wa muta'addadatun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadun al-asrah illa fi bani Quraidzah wa adrakahumul asru fit tariqi faqala ba'duhum amarna bil ajalati wa sallu fit tariqi wa qala akharun umirna bis salati hunaka wa akharu wa lam ya'ib sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum wa dalla dzalika ala sihhatil amali bima fihi minasyari'i id lam yakum an hawa. Setiap orang yang tidak bisa mengatakan batil bagi orang yang tidak mengikuti praktik-praktiknya. Sebab kalau tidak, maka semua umat itu akan saling membid'ahkan satu dengan lainnya. Telah kita ketahui bahwa hukum Allah yang dihasilkan dari ijtihad furu'iyah adalah sama benarnya. Sedangkan Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidzah. Artinya janganlah ada seorang pun yang sholat kecuali di Bani Quraidzah. Rawahul Bukhari. Dan ternyata telah datang waktu asar ketika mereka di tengah perjalanan. Maka sebagian sahabat berkata Rasulullah memerintahkan kita untuk bergegas dan mereka sholat di jalan. Dan sebagian yang lain berkata Rasulullah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat di tempat Bani Quraidzah sebagaimana bunyi hadis tersebut. Lalu mereka mengakhirkan sholat asar dan ternyata Rasulullah tidak mencela seorang di antara mereka. Juga atas sahnya beribadah atas dasar tingkat pemahamannya masing-masing selama tidak ada dorongan hawa nafsu. Al-Mizanus Sadis Mizanut Tamyizi bi syawahidil ahkam wa huwa tafsiliyun yang qasimu ila aqsami ahkami syariati sittati. Ini al-wajibah wan nadbah wat tahrimah wal karahata wa khilafal aula wal ibahah wa kullu ma inhaza li aslin biwajhin sahihin wadihin la ba'unda fihi ulhiqa bihi wala fa bid'atun wa ala hadzal mizan katsirun minal muhaqqiqin wa tabaraha min haitsu lughati litakribi wallahu a'lam. Pertimbangan ketiga adalah setiap perbuatan ditakar dengan pertimbangan hukum yang perinciannya ada 6. Itu wajib, sunnah, haram, makruh, khilaf aula dan mubah. Setiap hal yang termasuk dalam salah satu kategori hukum di atas berarti bisa diidentifikasi dengan status hukum tersebut. Sementara yang tidak bisa maka dikatakan bid'ah, dan banyak ulama yang menggunakan metode penetapan hukum menggunakan takaran ini. Wallahu a'lam. Wa qala wa aqsamuha salasatun al-bid'atus sharihatu wa hiya ma asbatat min ghairi aslin syar'iyyin
fi muqabalati ma sabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubatin aw ghairihi Fa amma ta'ti sunnatun sunnatun aw batalat haqqan wa hadhihi syarrul bid'ati. Berkata bahwa bid'ah dibagi menjadi 3 macam. Bid'ah sharihah, yaitu setiap sesuatu amalan yang ditetapkan tanpa landasan syar'i, baik dari aspek wajib, sunnah, mubah dan lainnya, dan hal ini bisa memadamkan sunnah dan membatalkan yang hak. Ini adalah seburuk-buruk bid'ah, walaupun misalnya disandarkan kepada 1000 dalil usul dan furu'. Wa in kana laha alfu mustanadin minal usuli aw minal usuli awil furu'i fala ghairata fihi. Ini adalah seburuk-buruk bid'ah, walaupun misalnya disandarkan kepada 1000 dalil usul dan furu', maka hal ini tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Asani al-bid'atul idhafiyatu wa hiya allati tusafu li amrin sullima minha lam tasihha al munaza'atu fi kaunihi sunnatan aw ghairu bid'atin bila khilafin aw ala khilafi ma taqaddam. Yang kedua, bid'ah idhafi. Bid'ah idhafi ini adalah bid'ah yang disandarkan kepada praktek tertentu walaupun terbebas dari unsur bid'ah. Maka tidak boleh memperdebatkan apakah praktik tersebut tergolong sunnah atau bukan bid'ah. Wa ya al-babniyatu ala aslaini tajazabuha kullun minhuma. Faman qala bihadza qala bid'atun wa man qala bi muqabilihi qala sunnatun kama taqaddama fi darbil idarah wa dzikril jamaah. Yang ketiga, bid'ah khilafi, yaitu bid'ah yang memiliki 2 dasar yang sama kuat argumentasinya. Jika dilihat dari suatu aspek tergolonglah bid'ah, tetapi dari aspek yang lain tergolonglah kelompok sunnah. Sebagaimana contoh dalam hal ini membuat kalangan zikir dan zikir berjamaah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikian penjelasan kami tentang bid'ah. Jadi seperti itu penjelasannya, penjabarannya bid'ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kami harap kepada saudara-saudara kita yang tidak sepaham dengan apa yang kami bacakan itu tidak menyalah-nyalahkan apa yang sudah kami lakukan dari kalangan NU itu ya. Karena kami itu punya pemikiran sendiri. Kalian salafi punya pemikiran sendiri tentang bid'ah, amalkan sesuai pemikiran pemahaman kalian atau dengan pemahaman ulama-ulama kalian. Kami akan mengamalkan amaliyah yang kami yakini kebenarannya dari ulama-ulama kami dan dasar-dasar hukum yang kuat. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan dan menjadi tambahan wawasan bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.